Tuhan punya tujuan. Tuhan sudah rancangkan kita mencapai tujuan. Dan Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih petunjuknya. Tapi kita tidak akan sampai ke sana tanpa yang namanya ketaatan. Ada banyak orang mau sampai pada tujuan Tuhan. Ada banyak orang mau rancangan damai sejahteranya Tuhan. Ada banyak orang mau berkatnya Tuhan. Tapi nggak mau taatnya. Sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Sorakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, kami mau memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu. Dan kami doa, biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat memberikan kelepasan. Bahkan kemenangan pasti Tuhan nyatakan. Dan tiba saatnya dengan ucapan syukur, kami mau bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa. Kami datang dengan hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Ajar ini bentuk setiap kami, arahkan setiap kami. Dan kami doa benih firman bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami ucap berkat, hamba-Mu urapi Tuhan. Sucikan lagi nama-Mu Bapa. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa. Hamba-Mu diubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Sekali lagi Tuhan, jangan izinkan satu pun pulang dengan sia-sia. Tapi biarkan semua yang hadir pulang bawa berkat, bawa jawaban, bawa kekuatan, bawa pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Besti-bestiku shalom. Haleluya. Saya udah request mimbar pindah ke pojok sebenarnya. Haleluya. Mulai lagi. Haleluya. Senang sekali, saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Dan saya senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat dan kesetiaan yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mengangkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. 2 ayat sebagai pembuka dan pengantar pembahasan kita akan langsung dibacakan oleh Ken Statue. Silakan Ken. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Ken, ayat yang kedua. Silakan. Ken, tak bola balik. Semuanya aja Pak. Silakan Ken. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Ayat yang kedua.
ayat yang kedua, bagian terakhir dikatakan apa saudara? 3, ya, persembahkanlah apa? Dia di sana sebagai apa? Korban bakaran. Saya mau bilang saudara, Abraham sedang diuji sama Tuhan. Tuhan sementara mengizinkan ujian yang berat buat Abraham. Keadaan yang membingungkan, dilematis, sulit bagi seorang Abraham. Saudara bisa bayangkan saudara, sebagai seorang ayah, dia harus mengorbankan anaknya yang sangat dia kasihi. Saya mau bilang saudara, apalagi anaknya ini saudara Ishak, itu adalah anak yang sangat dinanti-nantikan. Bayangin saudara, bertahun-tahun dia menikah, baru usia 75 tahun. Dia dapat janji Tuhan. Bayangin, itu pun belum digenapi, baru janji Tuhan. Saudara bisa bayangkan, 75 tahun dia lihat istrinya. Istrinya bilang, apa lu lihat gua tuh? Tuhan bilang kita akan punya anak. Lu jangan ngadi-ngadi deh lo. Tapi akhirnya usia 100 tahun Abraham akhirnya punya Ishak saudara. Tapi begini saudara, kita bisa lihat saudara bahwa Abraham dalam kondisi yang amat sangat sulit saudara, dalam kondisi yang amat sangat dilematis. Tapi saya mencatat di sini saudara, Abraham Tuhan izinkan dalam kondisi itu, Tuhan izinkan dalam situasi itu karena ada yang Tuhan inginkan dari Abraham. Sama-sama bilang sama saya, ada yang Tuhan mau. Sama-sama bilang sama saya, ada yang Tuhan inginkan. Amin. Mungkin saudara menatap saya berkata, ya Pak Pendeta kan udah jelas bahwa Tuhan mau Ishak. Saya mau bilang saudara, no. Kalau Tuhan mau Ishak sejak awal dia bisa ambil begitu saja. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, di balik apa yang Tuhan lakukan, Tuhan meminta Ishak, ada hal yang jauh lebih besar daripada semua itu yang Tuhan mau dari seorang Abraham. Dan saya mau bilang saudara, Abraham memahami itu. Sama-sama bilang sama saya, Abraham paham. Amin. Itu kenapa Abraham mampu meresponi dengan benar. Seperti yang saya selalu bilang saudara, pemahaman akan menentukan respon, respon akan menentukan hasil. Abraham kenapa responnya benar dan juga akhirnya menghasilkan hasil yang benar, hasil yang baik, karena dia punya pemahaman yang benar. Nah, saya mau bilang saudara, sebagai anak Tuhan, Tuhan bisa izinkan saudara dan saya mengalami keadaan seperti Abraham. Sebagai anak Tuhan, Tuhan bisa izinkan saudara dan saya mengalami ujian seperti Abraham. Tapi kalau kita nggak paham apa yang Tuhan inginkan dari kita, maka kita bisa meresponi salah. Kalau kita meresponi salah, hasilnya bisa buruk saudara. Makanya ada banyak orang seringkali ketika diizinkan Tuhan ngalamin ujian, ketika diizinkan Tuhan ngalamin situasi yang tidak mudah, karena dia nggak punya pemahaman yang benar, akhirnya apa? Nggak sedikit orang Kristen negative thinking sama Tuhan, nggak sedikit orang Kristen kecewa sama Tuhan, bahkan akhirnya ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita harus punya pemahaman yang benar. Sama-sama bilang sama saya harus paham. Bilang kanan kirimu, kita harus paham. Amin. Dan itu sama-sama kita akan bahas hari ini saudara, dalam judul khotbah yang Tuhan inginkan. Sama-sama bilang sama saya, yang Tuhan inginkan. Sama-sama bilang sama saya, yang Tuhan inginkan. Spesifik bicara tentang apa saudara? Subjudulnya memahami kehendak Tuhan di balik ujian. Sama-sama bilang sama saya, memahami. Sama-sama bilang sama saya, kehendak Tuhan di balik ujian. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara akan punya pemahaman yang benar, sehingga kita meresponi dengan benar, sehingga segala kebaikan di balik ujian itu menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa yang Tuhan inginkan di balik ujian? Yang pertama, Tuhan menginginkan ketaatan yang mutlak. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan yang mutlak. Amin. Sekali lagi saudara, kita lihat ayat yang kedua saudara, bagian terakhir dikatakan apa di sana? Persembahkanlah apa? Dia di sana sebagai apa? Pada salah satu yang kukatakan kepadamu, Tuhan menguji dengan ujian yang berat, melakukan sesuatu yang sulit. Tetapi kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca ayatnya yang ketiga. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Keesokan bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan serta Ishak anaknya, ia
Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bagian awal sekali lagi dikatakan apa? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dan saya mau bilang saudara, kondisinya memang tidak mudah, perintahnya memang sulit. Tetapi ketika Abraham bangun, pagi-paginya ketika bangun, yang pertama kali dia lakukan adalah persis dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tanpa nego, tanpa pikir-pikir, tetapi langsung yang pertama dia lakukan adalah apa yang Tuhan perintahkan. Ini baru yang namanya ketaatan. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang Tuhan mau kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Saya mau bilang saudara, Tuhan sangat mau saudara dan saya hidup dalam ketaatan. Karena begini saudara, dalam kehidupan setiap kita, sejak semula Tuhan punya rancangan yang indah. Sama-sama bilang sama saya, rancangan yang indah. Amin. Dalam rancangannya, Tuhan mau kita sampai pada tujuan kita saudara. Apa yang sudah Tuhan rancangkan, Tuhan mau kita sampai di sana. Tapi saya mau bilang saudara, dalam konteks rancangan dan tujuan, tidak ada jalan lain selain daripada apa? Ketaatan. Tanpa ketaatan tidak akan sampai pada tujuan yang sudah Tuhan rancangkan. Analogi sederhana yang pernah saya pakai. Saudara misalnya dari sini, saudara mau ke Tambun misalnya. What's wrong with Tambun? Saudara mau ke Tambun. Saudara udah buka maps, diarahkan, oke, dari sini masuk tol lagi, keluar tol Tambun, and then nyampe. Tapi saudara, wis arahkan ke sana, saudara malah masuk tol arah Jakarta, lanjut arah Semanggi, lanjut arah Tangerang sampai ke Merak. Dari Merak saudara naik kapal ke Lampung, dari Lampung saudara naik mobil ke Tarutung, dari Tarutung saudara naik pesawat ke Kamboja. Pertanyaan saya, nyampe enggak ke Tambun? Enggak. Kenapa? Karena tidak mau taat. Dalam kehidupan kita juga sama. Tuhan punya tujuan. Tuhan sudah rancangkan kita mencapai tujuan. Dan Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih petunjuknya. Tapi kita tidak akan sampai ke sana tanpa yang namanya ketaatan. Ada banyak orang mau sampai pada tujuan Tuhan. Ada banyak orang mau rancangan damai sejahteranya Tuhan. Ada banyak orang mau berkatnya Tuhan. Tapi nggak mau taatnya. Amin apa? Amin. Itu namanya bocengli bos. Shalom. Bocengli itu bahasa Amerikanya saimaito. Saya mau bilang, saimaito itu bahasa Jepang. Saimaito. Saimasude. Hai. Ya. Saya mau bilang saudara, kalau saudara dan saya mau mencapai tujuan Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan, nggak ada jalan lain selain daripada apa? Ketaatan. Makanya Tuhan mau kita taat. Memang saya mengerti, kadang-kadang ketika Tuhan kasih arahan, ketika Tuhan kasih perintah, kadang-kadang kita bilang, Tuhan, kok gini banget perintahnya, kok gini banget arahannya, di luar nurul saudara. Iya kan? Nggak usah jauh-jauh lah. Gereja kita, ketika Tuhan perintahkan gembala sidang kita melayani saudara, Tuhan perintahkan untuk apa? Membangun gereja yang besar. Gereja yang jemaatnya lautan manusia. Secara logika orang manusia waktu itu, mana mungkin bisa. Bapak Ibu Gembala bukan dari latar belakang Kristen bahkan saudara. Tetapi sekali lagi saya mau bilang saudara, hebatnya gembala sidang kita,
Mereka taat. Itu baru anak Tuhan. Makanya sekalipun di luar dari pemahaman kita, belajarlah untuk tetap percaya. Taat aja. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Sedikit hamba Tuhan Oswald Chamber bilang begini, saudara. Ketaatan kepada Allah tidak didasarkan pada pemahaman kita, melainkan pada kepercayaan kita kepadanya. Sekalipun mungkin saudara dan saya bingung, Tuhan kenapa Tuhan suruh ini, sama seperti Abraham. Tapi hebatnya Abraham tetap taat karena dia tahu kalau Tuhan yang suruh pasti yang terbaik. Amin. Jadi sekali lagi saudara, jadilah pribadi yang taat. Dalam apapun aspek kehidupanmu, kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan suruh maju, maju. Kalau Tuhan suruh mundur, mundur. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Kalau Tuhan bilang ya, ya. Amin. Saudara yang bisnis, sekalipun di depanmu sudah ada cuan, hepeng sudah menanti. Tapi kalau Tuhan bilang jangan, please jangan. Itu kan nggak ada yang amin. Nggak. Memang dari tadi pagi begitu. Kalau udah bicara soal uang, oh Pak, nggak bisa Pak. Ini cuan Pak di depan Pak. Aku sudah siap jadi sultan Pak. Ada banyak orang kadang-kadang gitu. Dalam bisnis ada tawaran, ada uang besar sudah dijanjikan di depan. Biar Tuhan udah bilang, jangan anakku, tidak. Ini pasti bukan suara Tuhan. Tuhan Yesus. Sepertinya ini bukan suara Tuhan. Malaikat udah bilang, jangan, ada perangkap. Oh tidak, ini iblis yang mau menghalangi berkatku. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan bilang jangan. Kenapa? Sekali lagi saya mau bilang saudara, karena Tuhan punya rancangan dalam kehidupan setiap kita, dan Tuhan mau kita aman sampai pada tujuan. Iblis banyak pasang perangkap, makanya Tuhan mau kita hidup dalam ketaatan. Gak bisa Pak, duit nih Pak, udah jangan. Daripada akhirnya apa? Saudara ambil, baru menang, dapat cuan, belum ada sebulan OTT KPK. Apa itu artinya? Sejenis makanan yang terbuat dari mie gomak. Operasi tangkap tangan. Yang pakai baju orange. Terus berdamai dengan apa yang terjadi. Dalam pekerjaan, sekalipun mungkin gajinya besar, tawarannya gajinya 1 juta per detik. Udah mulai kecil itu Pak bagi kami. Pas per detik, saya juga mau. Tapi kalau Tuhan bilang jangan. Jangan karena, Pak, udah bagus banget nih Pak, 1 juta per detik. Kerjanya di Singapura lagi Pak. Kau berangkat tidur di pesawat, pas bangun Kamboja. Pas bangun kau lagi dirawat, ginjal sehat. Oh Tuhan Yesus. Ini karena banyak anak muda. Shalom anak muda yang belum menikah. Opung-opung jangan ikutan. Ya mungkin opung belum menikah juga ya opung ya. Ya nggak apa-apa juga. Ada opung-opung minta doa sama saya 67 tahun. Minta apa? Saya pikir asam urat, saya pikir kolesterol. Biasakan begitu ini. Opung minta jodoh, oh darah Yesus. Tapi nggak apa-apa. Sah-sah saja. Namanya juga cinta ya toh. Cuma pertanyaan saya, opung selama muda kemana aja opung? Saya mau bilang buat anak muda ya, dalam soal hubungan, dalam soal cinta, sekalipun kau udah cinta banget, kau udah suka banget, kalau Tuhan bilang jangan. Shalom para wanita yang belum menikah. Sekalipun ganteng, sekalipun kau lihat dia kayaknya perfect banget deh,
Kayaknya dia tuh kalau ngomong tuh kayaknya soft spoken banget deh. Kayaknya dia tuh yang act of service banget deh. Yang kalau aku mau jalan ada tajam dia langsung. Mau masuk mobil dibukain pintu. Digendong. Kalau naik motor dia bukain stang kakinya. Selama di perjalanan setiap di lampu merah dia garuk-garuk lututnya. Ya. Bukan pengalaman, saya suka menganalisa di lampu merah. Jadi kalau lagi berhenti di lampu merah kan saya suka lihat begini. Selalu kalau ada dua orang naik motor, yang di depan akan garuk-garuk lutut yang di belakang. Ya kalau gatal kan harusnya garuk sendiri dong. Ini yang di depan garukin yang belakang. Apakah ada kenikmatan tersendiri? Saya pengen turun dan bilang, bang, saya juga dong bang. Enak bang, yang kiri juga bang. Sekalipun mungkin udah pokoknya dia yang begitu luar biasa. Tapi kalau Tuhan bilang jangan lupa. Tapi aduh Tuhan ganteng banget pak. Wajahnya tuh mirip DJ Panda pak. Ini DJ Panda kena stroke ringan. Aduh, kalau Tuhan bilang jangan. Amin. Sama para pria juga yang belum menikah. Shalom para pria yang belum menikah. Enggak, bapak-bapak jangan ikutan ya, Jangan ngaku jomblo di sini ya. Saya mau bilang ya, sekalipun cantik kalau Tuhan bilang jangan. Karena zaman sekarang ada banyak wanita palsu. Zaman sekarang. Maksudnya apa? Saya akan bahas, tenang saja. Wanita zaman sekarang wajahnya banyak yang palsu. Oh banyak korbannya di sini ya. Tapi memang betul loh. Oh Tuhan, saya pernah lihat di video TikTok, ada oma-oma udah keriput, muka udah turun semua, bisa dia tarik sana, tarik sini, kencang lagi loh saudara. Terus video call pakai filter. Oh Tuhan, udah kayak 20 tahun. Padahal kayak 20 tahun sebelum kemerdekaan aslinya wajahnya. Yang kedua, wanita-wanita palsu itu kadang-kadang saudara, kalau masih masa promosi, kayak imut-imut gimana gitu. Halo. Ketawanya aja. Padahal di rumah. Hah? Buru Batak. Sama Ambon, Batak, dari Papua kalau ketawa kencang, bervibra. Hati-hati. Kalau pacaran selalu aku memang makannya dikit. Pulang rumah satu rice cooker. Banyak wanita-wanita zaman sekarang palsu loh, betul. Yang bukan yang di sini, yang di Tambun. Kalau ketemu awal dia bilang, aku tuh cinta kamu apa adanya. Padahal sebelum ketemu dia udah search dulu, ini mobilnya apa nih, tinggalnya di mana,
Jam tangannya apa nih? Oh tinggalnya di mana? Oh di Gang Senggol. Enggak usah. Makanya sekalipun udah cinta, kalau Tuhan bilang jangan. Belajarlah untuk hidup dalam ketaatan. Karena ketika kita mau taat, kita akan sampai pada rancangan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu taat. Bilang sama yang ngomong ada rancangan Tuhan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Tapi sedikit saudara, Journal of Psychology and Theology 2018 bilang begini saudara. Individu yang memiliki tingkat ketaatan spiritual yang tinggi cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kepuasan hidup yang lebih besar. Bilang sama kanan kirimu makanya taat. Bilang sama yang ngomong jangan keras kepala. Bilang sama yang ngomong kamu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang Tuhan inginkan dari kita di balik ujian? Yang kedua, Tuhan menginginkan iman yang sungguh-sungguh. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau iman. Sama-sama bilang sama saya, iman yang sungguh-sungguh. Amin. Ayat 7 sampai 8 sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3 ya. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan apa? Sahut Abraham, Allah. Sekali lagi saudara, ayat yang ke-8 3 ya. Sahut Abraham, Allah yang akan apa? Menyediakan anak domba untuk korban. Tahan sampai di sana. Kita ingat bersama instruksi awal yang dipersembahkan, yang dikorbankan itu Ishak atau domba? Yes, Ishak. Pertanyaan saya yang kedua, apakah Abraham sudah lihat domba itu? Belum. Lihat ya, Abraham belum lihat domba itu, tapi hebatnya dia percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan. Saya mau bilang saudara, makanya dia disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya. Karena imannya kepada Tuhan itu begitu luar biasa. Dan Tuhan izinkan ujian supaya iman Abraham makin luar biasa. Sekali lagi, dalam kehidupan kita Tuhan mau kita punya iman. Bukan iman yang biasa-biasa, tapi iman yang sungguh-sungguh, katakan amin. Kenapa? Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau saudara mau lihat mujizat, saudara harus punya iman. Karena bicara tentang mujizat adalah pertemuan antara kuasa Tuhan dan iman. Ketika kuasa Tuhan dan iman bertemu, jadilah mujizat. Di gereja ini saya mau bilang saudara, Tuhan anugerahkan di akhir zaman kuasa yang besar. Kuasa Tuhan sudah Tuhan sediakan, tugas kita punya iman. Ketika kau beriman kau akan lihat mujizat. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Selanjutnya saudara, kenapa Tuhan mau saudara dan saya kita jadi pribadi yang sungguh-sungguh punya iman sama Tuhan? Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, yang pertama tadi iman akan membuat kita melihat mujizat, berkat, pemulihan. Dan yang kedua, iman akan membuat kita kuat. Sama-sama bilang sama saya, iman menguatkan kita. Kenapa? Karena iman adalah dasar. Iman adalah fondasi. Dalam kehidupan setiap kita, badai mungkin bisa datang dalam kehidupan setiap kita. Bicara tentang masalah, tantangan, persoalan kehidupan bisa datang kapan saja. Tapi kalau kita punya iman, saudara bisa lihat ini saudara, ada dua pohon yang sama. Tetapi kita bisa lihat mana yang lebih punya daya tahan terhadap badai. Yaitu dia yang punya akar yang kuat dan yang besar. Saudara dan saya mungkin punya iman yang sama. Tapi saya mau bilang saudara, iman yang tetap kuat di tengah badai adalah iman yang berakar dengan kuat. Katakan amin. Supaya lebih totalitas saya undang tim saya yang selipit saudara. Haleluya. Dia lagi. Saya ibaratkan dia pohon saudara. Ibarat pohon dia ini pohon kayu manis saudara. Haleluya. Kalau misalnya kakinya tegap lurus begini, ketika bicara tentang badai, masalah, tantangan, persoalan kehidupan datang dalam kehidupannya saudara, nggak apa-apa. Dia ini adik saya. Dan yang kedua BPJS-nya aktif. Saya bilang, badai,
Kalau kakinya seperti ini saudara, ketika badai datang dalam kehidupannya saudara, dia akan, nggak apa-apa, amplop begitu. Maka dia gampang terhempas dan bisa hancur. Tapi berbeda kalau kakinya boleh dingengkang dikit, nggak apa-apa. S1-nya S1 balet saudara. Split. Kalau kakinya seperti ini, ketika badai datang, anak sekecil itu. Saudara bisa lihat bedanya ya. Orang yang sama, ketika fondasinya beda, kekuatannya berbeda, betul ya? Makanya Tuhan mau saudara saya punya iman yang kuat. Ketika iman kita kuat, apapun badai, apapun gelombang, kita akan tetap kuat sampai pada akhirnya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Pak, tapi situasinya seperti ini Pak, keadaannya seperti ini Pak. Seorang Tim Keller bilang begini saudara, iman bukanlah keyakinan yang mengabaikan kenyataan. Kita lihat kenyataan, tetapi keyakinan yang tetap teguh di tengah kenyataan. Sekalipun secara kenyataan semuanya tidak menguntungkan, tidak sesuai dengan apa yang kita imani, tapi iman kita akan tetap teguh karena kita tahu Tuhan sanggup lakukan perkara yang ajaib. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan mau kita punya iman. Karena dalam iman ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, imam musik boleh siap-siap. Apa yang Tuhan inginkan di balik ujian? Tuhan menginginkan kerelaan. Sama-sama bilang sama saya kerelaan. Sama-sama bilang sama saya kerelaan. Ayat 10 sampai 13 sama-sama, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3 ya, sesudah itu lalu sama-sama bilang sama saya Abraham mempersembahkan Ishak. Ayat 11, tetapi sahutnya, ya Tuhan. Ayat 12, lalu ayat yang ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat yang bertanduknya tersangkut dalam. Abraham mengambil domba itu, lalu apa? Saya mencatat di sini saudara, Tuhan menginginkan kerelaan. Kenapa? Sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan sangat menginginkan kerelaan. Makanya ketika bicara tentang hukum yang pertama dan yang terutama, Matius 22 ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap hati. Bahasa aslinya kardia, bicara tentang center of life, pusat kehidupan. Jiwamu suci, artinya nyawamu, kehidupanmu, bahkan seluruh aspek termasuk nyawamu. Gunakan semua itu untuk mengasihi Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kerelaan adalah bukti kasih yang tulus. Jadi kalau orang bilang dia mengasihi, salah satu yang akan tampak dan terbuktikan dalam kehidupannya, dalam tindakannya adalah kerelaannya. Elizabeth Elliot bilang begini, mengasihi Tuhan lebih dari apapun berarti bahwa kita rela menyerahkan apapun yang dia minta. Kalau saudara ingat, gembala sidang kita selalu bilang apa? Saya rela korban, saya rela berikan segalanya. Kenapa beliau bisa berkata seperti itu dan bertindak seperti itu? Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara. Billy Graham bilang begini, saudara, kita tidak akan tahu betapa kita mencintai Tuhan sampai kita mengukur apa yang rela kita korbankan untuknya. Karena kasih Tuhan bagi setiap kita
Tuhan relakan anaknya yang tunggal, saudara. Makanya saya mau bilang saudara, yang sungguh-sungguh mengasihi pasti ada kerelaan. Dalam rumah tangga, suami yang sungguh-sungguh mengasihi istri tidak mungkin menjadi suami yang pelit. Oh, ulang katanya. Oke deh, saudara bisa rekam ini, kirim ke suami kalau nggak datang. Suami yang sungguh-sungguh mengasihi istri tidak akan mungkin menjadi suami yang pelit. Betul ibu-ibu? Ya dong, nggak hitung-hitungan. Karena dia tahu kasihnya yang besar membuat dia merelakan segalanya buat orang yang dia kasih. Tapi jangan gunakan ini untuk kejahatan ya. Yang saudara pulang rumah, Pendeta Marcel bilang, kasih adalah kerelaan. Ini tanda tangan Pak, surat tanah atas nama mama semuanya. Mobil atas nama mama, semua atas nama mama. Yang atas nama papa cuman kaos kutangnya papa itu. Itu bukan kerelaan, itu pemalakan namanya. Tapi iya kan? Kerelaan bicara tentang apa saudara? Bukti dari kasih yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan menginginkan yang namanya kerelaan. Istri yang sungguh-sungguh mengasihi suami adalah istri yang memiliki kerelaan menghormati, menghargai, melayani suami dalam segala keadaan. Mohon maaf ya, ada banyak istri-istri zaman sekarang, hubungan suami istri udah kayak hubungan transaksional. Ada uang abang sayang, tak ada uang abangku tendang. Ya. Kalau suaminya bilang, "Ma, papa udah transfer ya." Oh, suaminya masih depan gerbang, dia udah berdiri teras dan teriak, "Hormat!" Gerak. Hasianku, silakan kakandaku yang tercintaku, mau makan apa? Mama sudah masak semua. Semua disayang-sayang. Coba kalau suaminya bilang, "Ma, maaf ya, bulan ini papa gak bisa transfer." Apa? Papa nggak bisa transfer. Laki-laki tidak berguna. Kebanyakan nonton Indosiar. Janganlah. Kalau sungguh-sungguh mengasihi, itu punya kerelaan. Amin. Dan Tuhan mau kita punya kerelaan, karena itu adalah wujud nyata dari kasih yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan yang terakhir yang menarik, dalam kerelaan ada penyediaan. Sama-sama bilang sama saya, dalam kerelaan. Sama-sama bilang sama saya, ada penyediaan. Ayat 13, setelah Abraham merelakan anaknya, ayat 13 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakang. Saya mau bilang saudara, ini domba, dia udah ada di bukit situ saudara. Dia lagi healing mungkin,
Lagi jalan sore-sore ke puncak Gunung Moria, saudara. Nyangkut. Tapi Abraham baru melihatnya setelah dia rela mempersembahkan sama Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita punya kerelaan sama Tuhan? Karena dalam kerelaan kita, disitulah Tuhan menyediakan bagi setiap kita, saudara. Pernah lihat gambar ini? Seringkali setiap kita punya isaknya kita masing-masing. Sesuatu yang kita pandang berharga, sesuatu yang kita pandang penting. Dan seringkali Tuhan minta itu kepada kita. Cuman seringkali kita nggak rela kasih sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, ini penting buatku, ini berharga buatku. Aku sulit kasih Tuhan. Saya mau bilang, saudara, kalau Tuhan minta, relakanlah. Karena Tuhan gak pernah minta sesuatu yang baik tanpa menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Tetapi kabar buruknya, sesuatu yang jauh lebih baik itu tidak akan pernah kita terima sebelum kita merelakan apa yang kita pikir baik dalam kehidupan kita. Makanya dalam gambar tadi, Tuhan belum kasih sampai gadis ini merelakan apa yang ada di tangannya. Saya bilang, saudara, kalau Tuhan minta, relakanlah. Jangan takut. Saya bukan lagi bicara tentang uang saja, saudara. Bukan lagi, panitia lagi suruh-suruh uang. Tuhan kita kaya raya. Tapi yang paling berharga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita apa? Hati kita. Kehidupan kita persembahkan buat Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, kabar baiknya Tuhan gak pernah berhutang. Apapun yang kita relakan sama Tuhan, pasti Tuhan kembalikan jauh lebih luar biasa. Saya akan tutup dengan kesaksian singkat. Dulu ketenaran, dulu dunia entertain adalah impian saya. Saya berkarir di sana dan saya berjuang untuk ada di sana. Tapi dalam prosesnya ketika saya sudah mulai mencapai semuanya itu, Tuhan perhadapkan pada pilihan untuk apa? Tinggalkan semuanya. Relakan semuanya untuk full ikut Tuhan. Ini Tuhan. Jujur pada saat itu saya bilang, Tuhan, ini impianku loh. Ini kehidupanku loh Tuhan. Logika saya bilang, kalau saya tinggalkan semuanya, bagaimana kehidupan saya? Tapi dalam proses yang Tuhan izinkan, saya bilang akhirnya, oke deh Tuhan, aku relakan. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, saya bisa melihat apa yang Tuhan sediakan buat saya itu jauh lebih luar biasa daripada impian saya di masa lalu, saudara. Jadi seorang hamba Tuhan adalah pilihan terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup saya. Sukacita, diberkati, damai sejahtera. Lihat saudara, lihat jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan saya lain diberkati. Lihat jemaat ketawa-ketawa. Itu sukacita buat saya. Kecuali yang ibu-ibu yang ketawa terus pukul suami, itu enggak ya, saya enggak setuju ya. Banyak ibu-ibu suka apa? Suaminya lagi kau lagi tertawa di atas penderitaan suamimu. Tapi selain itu, Tuhan, sukacita. Dan yang menariknya Tuhan, semua yang saya tinggalkan, Tuhan tambahkan ketika saya sungguh-sungguh memberikan hidup saya, merelakan hidup saya, mempersembahkan hidup saya buat Tuhan. Nah sekarang, Tuhan, aku udah gak mau ketenaran, aku udah gak mau segala macam, tapi Tuhan tambahkan. Jadi pendeta industri. Saudara tahu film Gereja Setan? Saya pernah ditawarin.
Cuma miskomunikasi, tim saya bilang, Kak ada undangan dari mana? Gereja setan. Masa kau khotbah di gereja setan? Ternyata film. Kalau tahu film kan. Tapi mungkin Tuhan belum berkenan. Karena mungkin takutnya saya dapat tawar jadi Lucifer. Bagaimana pendeta jadi Lucifer? Tapi sekali lagi, relakan sama Tuhan semuanya. Kalau Tuhan memang mau, kasih. Karena gini, apapun yang kita persembahkan sama Tuhan gak mungkin jadi biasa, tapi pasti luar biasa. Dan yang terakhir, Tuhan gak pernah berhutang. Apapun yang kita persembahkan sama Tuhan, Tuhan pasti kembalikan jauh lebih luar biasa, jauh lebih besar. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan mau kerelaan. Relakan segalanya, semuanya pasti ditambahkan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati melambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan izinkan ujian. Ketika Tuhan izinkan ujian, Tuhan mau kita hidup dalam ketaatan. Karena hanya dalam ketaatanlah kita akan mencapai tujuan yang sudah Tuhan sediakan. Dalam ujian, Tuhan mau kita beriman. Karena dengan iman kita akan kuat menghadapi semuanya sampai pada akhirnya. Dan dalam ujian, Tuhan inginkan kita belajar hidup dalam kerelaan. Karena kerelaan adalah bukti kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kerelaan akan menghasilkan penyediaan yang terbaik bagi setiap kita. Persembahkan semuanya buat Tuhan. Hatimu, kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Hidupmu pasti luar biasa. Hidupmu pasti menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari pandang Tuhan.